di TDP di 40 jutaan. Untuk kita ada di angsuran minim itu sekitar di 6 jutaan. Kalau trade-in kita bisa, karena kita udah kerjasama sama vendor yang bagus. Dijamin Rangga lebih murah daripada sales-sales lain. Voucher 1 juta. Voucher 1 juta. Untuk Nano. Terus kedua itu voucher anti karat. Terus yang ketiga itu dapat e-money 1 juta. Oke. Ini di unitnya Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 Mitsubishi leather frame, rajanya leather frame atau ya rajanya SUV yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat desainnya dari bagian depan ini kelihatan lebih berkelas atau lebih keker khas mobil SUV. Bisa kita lihat dari desain grillnya, dia ada perpaduan warna antara warna black glossy, warna silver, dan juga warna chrome di bagian tengahnya. Jadi terlihat lebih keker untuk Mitsubishi Pajero. Dan juga di sini sudah dilengkapi juga dengan emblem Mitsubishi atau 3 berlian. Nah, ini rata ya untuk desain logonya rata karena dia ada sensor FCM-nya atau sensor anti tabrakan depan. Desain grillnya juga baru. Dia terlihat lebih gagah dibandingkan model yang sebelumnya. Ini dengan warna black glossy. Nah, di bagian atas ini dia lampunya sudah LED, lampu senja, lampu utama, dan juga lampu senjanya udah di RL. Untuk lampu senja sendiri dia ada di bagian sini, dan juga sudah dilengkapi cornering lamp. Apabila kita belok ke kanan dan juga belok ke kiri, otomatis akan nyala lampu cornering lamp. Dia membantu menerangi jalan yang akan kita lewati. Dan juga sudah dilengkapi juga dengan fog lamp yang ada di bawah sini. Coba kita lihat di bagian grill bawahnya juga dia sudah ada peremajaan. Dia desainnya warna silver metallic dan juga perpaduan warna black dove juga. Dia juga sudah dilengkapi juga dengan sensor parkir di 3 titik, 1, 2, 3, dan 4. Jadi sudah aman untuk kita gunakan mobil Mitsubishi Pajero. Coba kita lihat di bagian mesinnya. Seperti ini bentuk dari mesin Mitsubishi Pajero. Dia sudah dilengkapi juga dengan cover mesin dan juga sudah ada peredamnya. Untuk Mitsubishi Pajero, dia menggunakan kode mesin 4N15 MyFact Turbocharged dengan maksimal horsepower di 181 PS dan torsinya di 430 Nm. Oke, kali ini gue udah ditemani langsung sama marketingnya. Boleh dikenalin Bang, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama gue Rangga Suryudo. Oke, dari Mitsubishi Duindo Raden Inten. Nah, untuk alamatnya sendiri di daerah mana tuh Bang? Di Jalan Raya Raden Inten nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, kalau boleh tahu untuk mobil Mitsubishi Pajero ini di harga berapa? Baik, untuk di sebelah gue ini untuk harga OTR di 665.300. 665.300. Betul. Ada promonya nggak tuh Bang? Untuk promo banyak di kita. Banyak promonya. Apa aja tuh? Untuk kita ada program di DP mulai 15%. Oke. Atau di TDP di 40 jutaan. Oke, berarti mau DP ringannya itu 15%. Betul. Mulai dari 40 jutaan ya? Betul. Oke, ada lagi nggak? Untuk kita ada di angsuran minim itu sekitar di 6 jutaan. Angsuran ringan ya? Angsuran ringan 6 jutaan. Betul. Nah, ada promo apa lagi? Untuk kita ada promo di 50-50. 50-50. Betul. Jadi kita bayar setengahnya dulu. Oke. Selama 1 tahun. Akhir tahunnya kita bayar setengahnya lagi. Berarti di tahun kedua bayar setengahnya lagi. Betul. Nah, ada lagi nggak tuh Bang? Untuk kita ada program di balon payment aja. Balon payment, oke. Nah, kalau mau trade-in bisa nggak? Kalau trade-in kita bisa banget. Bisa banget ya. Karena kita udah kerjasama sama vendor yang bagus. Oke. Gitu. Kita berarti udah kerjasama sama vendor buat trade-in ya. Betul. Oke. Dapat cashback nggak tuh? Untuk cashback sekitar di 5 jutaan. Tambahan cashback kalau trade-in ya. Betul. Oke Bang Rangga. Kalau dari teman-teman nih sebelumnya udah dapat hitungan. Oke. Bang Rangga bisa ngasih hitungan yang lebih murah lagi. Oke. Untuk teman-teman kalau misalkan udah dapat hitungan dari sales-sales di luar sana, tinggal dibawa aja ke sini. Oke. Dijamin Rangga lebih murah daripada sales-sales lainnya. Oke, Bang Rangga bisa ngasih jauh lebih murah dibandingkan yang lainnya ya. Oh ya Bang Rangga. Siap. Kalau dari teman-teman nih mau beli sama Bang Rangga, kira-kira ada dapat lebih atau jauh lebih menarik tuh ya? Dapat khusus dari Bang Rangga ada nggak sih?
Pasti ada. Jadi Ada. kalau setiap pembelian di Rangga itu dapat pertama Oke, voucher 1 juta voucher 1 juta. untuk nano. Voucher nano konti 1 juta. Betul. Terus kedua itu voucher anti karat. Voucher anti karat. Terus yang ketiga itu dapat e-money 1 juta. Oke, dapat e-money senilai 1 juta juga Betul. ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau referensiin pembelian di saya, Oke. itu akan mendapatkan hadiah menarik dari Oke. saya. Jadi kalau teman-teman referensiin buat beli mobil sama Bang Rangga, Betul. Bang Rangga bisa ngasih hadiah menarik lah ya. Betul. Jadi itu menarik banget tuh. Betul. Dan kalau itu teman-teman yang mau ngereferensiin pembelian mobil Mitsubishi ke Bang Rangga, Betul. bakal dikasih hadiah menarik. Betul. Itu menurut gua menarik banget sih dari promonya yang dikasih Bang Rangga. Siap. Dari programnya bunga 0% segala macam dan juga hadiah sangat menarik. Siap. Itu menurut gua worth it banget buat lo hubungi Bang Rangga. Siap. Beli mobil Mitsubishi, khususnya mobil Pajero. Siap. Nah itu tadi promo dari Bang Rangga, menurut gua menarik banget dari promonya. Dan juga kalau ada teman-teman mau ngereferensiin pembelian Mitsubishi, bisa Pajero dan Mitsubishi yang lainnya, itu bisa dapat hadiah menarik. Siap. Itu keren banget hadiahnya dari Bang Rangga. Jadi teman-teman bisa langsung tuh referensiin, atau teman-teman juga bisa langsung beli sendiri unitnya untuk Mitsubishi ke Bang Rangga. Bisa langsung hubungi Bang Rangga di nomor di bawah ini. Siap. Nanti juga bakal gua taruh di kolom deskripsi. Oke, gua sekarang di bagian samping dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Untuk dimensinya sendiri, dia untuk panjangnya di 4,8 meter, dan juga lebarnya di 1,8 meter, dan juga tingginya di 1,8 meter. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri, dia di 218 mm untuk ground clearance-nya sendiri. Bisa kita lihat pertama di bagian bannya. Bannya dia dengan desain terbaru dibandingkan modelnya sebelumnya. Dia menggunakan profil ban 265 per 60 ring 18 untuk Mitsubishi. Untuk Mitsubishi Pajero, dia juga sudah menggunakan warna two tone color dengan desain terbaru, warna silver dan juga warna black dove untuk desain dari peleknya itu sendiri. Terus di bagian spionnya, dia warnanya warna silver dan juga sudah dilengkapi dengan lampu sen. Nah, untuk bawahnya dia warna black dove. Dia belum dilengkapi dengan blind spot monitor. Terus di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan door rail. Ini lumayan kuat dengan warna silver. Jadi kita bisa naruh barang di atas dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 itu sendiri. Nah, untuk kaca filmnya sendiri, dia menggunakan kaca film Vikul dengan kecerahan 60% di bagian kanan, kiri, dan juga belakang, serta 20% di bagian depannya. Nah, di bawah sini dia ada list warna chrome dari ujung hingga ujung di bagian belakang. Jadi menambah desain lebih stylish untuk Mitsubishi Pajero itu sendiri. Itu handle pintunya dia warnanya warna chrome dan juga sudah dilengkapi dengan keyless entry. Di bagian bawahnya dia sudah dilengkapi juga dengan footstep. Jadi khas-khas Mitsubishi atau khas-khas mobil SUV, dia dilengkapi dengan footstep atau injakan kaki di bagian sini. Ini warnanya warna chrome dan juga warna black dove. Jadi perpaduan warna black dove dan juga silver, jadi terlihat lebih menarik untuk Mitsubishi Pajero itu sendiri. Untuk kapasitas tangkinya sendiri, dia bisa menampung di 68 liter di Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Coba kita lanjut ke bagian belakang dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Sekarang gua di bagian belakang dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Bisa kita lihat di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan shark fin antena, dan juga dia sudah dilengkapi dengan tailgate spoiler yang jauh lebih keren untuk Mitsubishi Pajero, dan juga ada head mount stop lamp di bagian sini. Nah, untuk kacanya sendiri dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, sehingga jika ada embun otomatis dia bisa dihilangkan. Jadi kita nggak ketakutan kalau ada embun di bagian kaca belakang dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Dia juga sudah dilengkapi rear wiper, serta ada logo 3 berlian di sini, dan juga ada list warna chrome, sehingga menambah kesan Mitsubishi Pajero ini terlihat jauh lebih gagah. Terus juga di bagian desain lampunya ini sedikit ada perubahan dibandingkan model yang sebelumnya. Yang sebelumnya warnanya agak sedikit lebih ke gelap atau ke dope, ini jauh lebih terang. Warnanya full warna merah, terlihat lebih jelas. Dan juga sudah menggunakan lampu full LED, dan juga
dia sudah nggak terlalu panjang ke bawah. Biasanya dipotong sedikit dari sini ke atas. Jadi terlihat lebih keren dan juga lebih sporty untuk Mitsubishi Pajero itu sendiri. Di bagian sebelah kiri ada hood emblem Pajero Sport, dan sebelah kanan dia ada hood emblem Pajero Dakar, karena ini tipe Dakar 4x2. Terus di bagian bawah dia sudah dilengkapi juga dengan sensor parkir, ada 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Satu lagi, dia di sini ada kamera mundur di bagian sini untuk Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Nah, terus di bagian bumper bawahnya dia berwarna grey atau abu-abu cerah, dan juga sudah dilengkapi reflektor juga, dan juga ada warna black door di bagian sini. Jadi terlihat mobil ini jauh lebih keren atau jauh lebih sporty lah dibandingkan model yang sebelumnya. Coba kita lihat di bagian bagasinya. Nah, kurang lebih seperti ini bagasinya, lumayan lega, dan juga dia bisa rata lantai. Seperti ini untuk rata lantainya dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 atau Mitsubishi Pajero Dakar. Jadi dia bisa full rata lantai. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan juga, kompartemen-kompartemen kecil untuk Mitsubishi Pajero Dakar, dan juga ban serepnya dia terletak di bagian bawah. Coba kita lihat bagian interior dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Coba kita lihat di bagian interiornya. Di bagian pintunya, dia di atasnya ini dia masih hard plastik, dan juga ada handle-nya yang lumayan gede. Ini warna silver, dan juga ada list warna black glossy-nya di bagian sini. Nah, di sini sudah soft touch, dan juga ada garis-garisnya yang terlihat lebih keren untuk Mitsubishi Pajero ini, dan juga ada jahitan aslinya juga. Jadi full soft touch di sininya. Nah, untuk pengaturan dari power window-nya, dia yang otomatis hanya di bagian driver. Untuk passenger-nya dia masih manual, dan juga buat kuncinya ada di sini. Untuk handle pintunya dia warna chrome, dan juga ada tempat penguncian di sini. Dia juga sudah dilengkapi juga dengan door pocket yang lumayan lega, dan juga ada speaker di bagian sini, serta tweeternya dia ada di bagian sini. Coba kita masuk ke dalam dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Nah, enaknya masuknya itu di sini ada pegangan, serta di sini ada injakan. Jadi mobil karena mobil ini tinggi banget, jadi ada bantuan injakan dan juga pegangan di sini. Jadi kita naiknya gampang, tinggal begini aja. Oke. Bisa kita lihat di bagian pengaturan dari joknya itu sendiri. Dia udah full elektrik, buat sliding, buat recliningnya, dan juga buat adjust kursinya sendiri dia udah full elektrik. Di bagian sini dia ada lubang AC, dan juga ada kisi-kisi AC yang sudah ada warna silvernya di bagian sini, list silvernya, jadi kelihatan lebih menarik. Dan juga ada start stop engine di bagian sini. Nah, bagian kanannya dia buat pengaturan dari spionnya itu sendiri. Ada di sebelah sini, dan juga ada retractable-nya juga. Nah, di sini ada active stability control, ada sensor parkir, dan juga ada fitur FCM atau fitur anti tabrakan depan. Nah, untuk ngebuka tangkinya dia ada di bagian sini untuk tangkinya, dan juga untuk ngebuka kap mesin dia ada di sebelah sini. Dia agak sedikit tersembunyi karena ini mobil Matic, dia hanya ada 2 pedal aja, pedal rem dan juga pedal gas. Desain setirnya kurang lebih seperti ini, dia mirip sama seperti mobil-mobil Mitsubishi pada umumnya, dari mobil X-Force, mobil Xpander, dan juga Xpander Cross. Sudah sama semuanya untuk desain setirnya. Nah, untuk Pajero Dakar 4x2 dia sudah di-upgrade dengan adaptive cruise control. Pengaturannya ada di bagian sini, dan juga ada fitur voice command buat angkat telepon, dan juga buat matikan telepon. Di sebelah kirinya dia ada pengaturan buat di MID-nya, serta pengaturan buat di head unit-nya. Coba kita nyalain mesinnya. Nah, seperti ini tampilan dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Dia ada animasi mobil Mitsubishi Pajero-nya. Nah, ini pengaturan buat cruise controlnya di sini. Nah, di sini ada indikator buat cruise controlnya. Dia untuk nyetingnya biasanya di kecepatan
40 km per jam buat nyalain atau aktifkan cruise controlnya itu sendiri. Di bagian sini buat pengaturan juga yang ada di MID-nya. Jadi di sini ada tampilan, tinggal kita pencet tampilannya. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Dia ada dua tampilan. Yang ini tidak ada garisnya di atas bagian atas. Kalau kita rubah tampilannya, nah ini di sini ada desain garisnya. Yang 20, 40 sampai 200 km. Terus juga ada sub unit kecepatan, ada kendali jauh, ada pilih perangkat. Nah, lumayan banyak ini untuk pengaturannya. Ini bisa pilih 1, 2, registrasi perangkat juga bisa. Terus inisialisasi perangkat. Terus juga ada TPMS-nya. Jadi kita bisa mengetahui tekanan ban dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Oke. Terus di sini juga bisa ngelihat animasi dari mobil Mitsubishi Pajero-nya. Jadi kelihatan nih mana pintu yang belum tertutup. Terus digeser juga ada fitur buat mengetahui jarak kita dengan kendaraan yang ada di depan. Terus juga ada trip A dan juga ada average-nya. Jadi berapa kilometer per jam kita gunakan mobil Mitsubishi Pajero itu sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk di sininya, dan juga dia sudah dilengkapi pedal shift untuk mobil Mitsubishi Pajero. Jadi biarpun dia mobil matic, jadi kita bisa ngerasain sensasi manualnya untuk Mitsubishi Pajero itu sendiri. Coba kita lihat di bagian sininya. Dia ada pengaturan radio. Kita masuk ke menu home. Di sini ada My Mitsubishi, ada M Connect buat musik atau YouTube, bisa konekin juga. Dan juga ada mobile link, radio, pengaturan, telepon, dan juga media. Jadi lumayan banyak ya untuk aplikasi dari Mitsubishi Pajero itu sendiri. Di sini ada buat lampu hazardnya, dan juga pengaturan AC-nya seperti ini, masih kurang lebih masih sama. Dia sudah dual zone, jadi sebelah kanan dan sebelah kirinya bisa kita atur untuk suhunya itu sendiri, sesuai dengan yang kita mau. Serta dia sudah dilengkapi juga dengan fitur Nano X. Jadi udara yang ada di dalam kendaraan jauh lebih segar dengan adanya tambahan fitur Nano X di Mitsubishi Pajero itu sendiri. Di bagian bawah dia ada soket pengecasan USB Type E, dan juga di sini ada soket tambahan lagi pengecasan juga. Jadi dia ada dua soket pengecasan, dan juga dia sudah dilengkapi dengan wireless charger untuk Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Untuk pengaturan handle-nya ya ada P, R, N, dan D. D plus dan juga D min itu kita bisa gunakan buat akselerasi manualnya. Untuk pengaturan rem parkirnya dia udah electric parking brake plus auto hold. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Sepertinya kita bisa naruh barang yang bisa kita buang ya. Ini bisa diambil. Di sini ada tempat buat minum, dan juga sudah dilengkapi dengan armrest. Nah, ini ada tempat buat naruh handphone juga bisa di sini. Nah, di sini buat konsol boxnya yang lumayan lega. Oke. Bisa kita lihat di bagian dashboardnya. Dashboardnya ini dia masih hard plastik. Cuman bahannya lumayan tebal. Itu hard plastiknya dari Mitsubishi Pajero itu sendiri. Nah, di sini juga ada list warna silver. Nah, lebih kerennya lagi di bagian sininya, dia sudah soft touch. Jadi kalau paha kita nyangkut ke sini itu nggak sakit ya. Nempel-nempel ke sini nggak sakit karena dia lembut banget. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang bisa nyambung. Nah, dari ujung sini sampai ujung bagian sini. Jadi lumayan banyak tempat penyimpanan di Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Nah, di sini juga ada spion bagian tengah yang sudah auto dimming. Jadi ketika mati lampunya dia akan silau. Ketika kita nyalain, dia otomatis nggak bakal silau ketika kita berkendara di malam hari. Nah, di bagian sini dia juga ada tempat buat kita ngaca. Sudah dilengkapi juga dengan lampu. Cuman karena ini unit mau dikirim, kita belum bisa buka plastiknya itu sendiri ya. Sebelah kanan, sebelah kiri juga sama, sudah ada lampu dan kacanya.
Di sini ada hand grip sebelah kanan sebelah kiri. Nah, karena ini mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x2, dia sudah dilengkapi dengan sunroof. Cuman belum ada panoramiknya. Cuman ini yang lebih keren dibandingkan kompetitor ya. Coba kita buka dulu sunroofnya. Dia otomatis buat ngebuka sunroofnya, buat nutupnya kembali, dia masih manual. Jadi harus kita tekan tahan. Nah, untuk tirainya juga dia masih manual. Dia ada dua mode. Ketika kita tekan tombolnya, dia akan ngebuka sedikit buat sunroofnya itu sendiri. Untuk nutupnya tinggal kita tekan ke depan. Nah, terus di sini juga ada buat lampu bacanya. Jadi lumayan lengkap untuk Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Serta joknya dia juga sudah jok kulit dengan desain yang lebih keren. Ada jahitan-jahitan aslinya juga. Jadi udah nyaman banget duduk di mobil Mitsubishi Pajero, karena joknya ini lumayan empuk ya untuk Mitsubishi Pajero, dan juga pengaturan kursinya yang lumayan nyaman. Kurang lebih seperti ini bagian depan dari Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Coba kita lanjut ke baris kedua. Di bagian pintu baris kedua kurang lebih sama seperti bagian depan. Di atasnya masih hard plastik. Nah, bedanya untuk handle pintunya dia cuma di sini ya. Nah, ini ada list warna silvernya juga, dan juga ada list warna black glossy, dan juga sudah soft touch di bagian sininya, serta ada jahitan aslinya juga. Itu pengaturan power window-nya masih manual. Untuk handle pintunya dia warnanya chrome, dan juga ada tempat penguncian, serta sudah dilengkapi door pocket, dan juga ada speaker di bagian sininya. Coba kita masuk ke baris kedua. Ini juga enak buat naiknya. Ini ada injekannya juga, dan juga ada pegangannya. Jadi lebih nyaman buat naik di mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Tinggal naik. Oke. Ini gua di baris kedua dari mobil Mitsubishi Pajero. Ini nyaman banget duduknya. Untuk mobil Mitsubishi Pajero, ini dia belum sliding. Jadi ini fix ya. Nggak bisa maju mundur, dia hanya bisa buat recliningnya aja. Di bagian sini pengaturannya, kalau banyak yang nggak tahu, jadi beda dengan mobil pada umumnya. Untuk tinggi gua 165 cm, ini legroomnya lumayan lega. Dengan posisi gua driver di bagian depan, ini bisa lebih dari 10 jari untuk legroomnya. Untuk headroomnya juga lebih dari 5 jari, bisa sampai 7 jari untuk legroomnya. Jadi lumayan lega di mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Di sini juga ada tempat penyimpanan di bagian sebelah kanan, dan juga sebelah kirinya sudah ada tempat penyimpanan juga. Nah, tempat pengecasannya ini unik untuk mobil Mitsubishi Pajero. Di sini ada soket 150 watt. Ini kita bisa ngecas laptop. Karena dia ada dua lubang buat pengecasannya. Dan juga di sini ada USB Type A, dia ada dua lubang. Cuman dia belum dilengkapi dengan USB Type C, hanya USB Type A dan juga tambahan soket. Jadi kita nggak perlu takut-takut buat ngecas di mobil Mitsubishi Pajero itu sendiri. Di sini juga ada tempat buat lampu baca, dan juga pengaturan di AC-nya ada di sebelah sini. Untuk bagian depan ini hanya buat pengaturan semburan AC-nya aja, atau buat anginnya aja ada di sini pengaturan AC-nya. Karena pengaturan freonnya ada di bagian depan. Di sini ada hand gripnya juga. Sama semburan AC-nya dia ada di sebelah sini, sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Serta kalau cuman kita hanya dua penumpang, di sini ada tambahan headrest. Nah, ini keren banget ini. Ini ada tempat buat penyimpanan minumnya juga. Kalau kita nggak mau pakai, tinggal kita tekan aja ke dalam. Kalau kita mau pakai, tinggal kita pencet. Nah, otomatis dia bakal keluar. Jadi nyaman banget duduk di mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Kurang lebih seperti ini di baris keduanya. Coba kita lanjut ke bagian baris paling belakang yang biasanya ditunggu-tunggu. Ini gue di baris ketiga dari mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Ini lumayan mepet ya. Ini paling cuma 2 jari. Ya karena sasisnya ini mobil SUV leather frame. Jadi emang baris ketiganya itu dia lebih tinggi sasisnya, jadi tempat duduknya emang sedikit kita seperti jongkok. Itu hampir semua di leather frame atau di mobil SUV sama. Buat headroomnya kalau di tengah ini cuma 3 jari. Kalau gue di sebelah kanan ini bisa 4 jari. Jadi lumayan nyaman buat headroomnya. Cuman legroomnya ini agak sedikit ngepres atau pas. Itu tinggi gue 165
cm. Jadi kalau lebih tinggi dari gua mungkin sedikit kurang nyaman kali ya duduk di baris ketiga mobil Mitsubishi Pajero. Jadi disarankan untuk tinggi 165 ke bawah buat duduk di baris ketiga. Di sini juga ada hand gripnya. Dia juga sudah dilengkapi juga dengan semburan AC-nya di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya, serta ada buat seat belt 3 titiknya juga di bagian sini. Nah, ini buat Isofix karena dia sudah support buat kita bawa bayi. Di mobil Mitsubishi Pajero di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya sudah ada buat Isofix-nya, serta di sini ada buat lampu bacanya juga atau lampu kabin. Duduknya juga nyaman. Ini juga ada headrest-nya juga. Jadi nyaman juga untuk tinggi gue 165 meter. Sini ada tempat penyimpanan juga. Di sini juga ada soket buat pengecasan. Jadi masing-masing pengecasan sudah dilengkapi dari baris pertama, baris kedua dan juga baris ketiga. Akan tetapi di sebelah kiri dia kosong ya. Hanya ada di sebelah kanannya aja. Nah, itu aja untuk mobil Mitsubishi Pajero bagian interiornya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video gua dari awal sampai selesai. Tetap ikutin gua terus di channel gua Brody, dan juga jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe.